saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila Wulandari dengan NIM 20041162404 offering B. Yang soal pertama, Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit nasional dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki. Secara teknis, Anda menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman resmi sebagai seorang manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit. Dari 12 orang tersebut, baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam, pengetahuan tentang peran-peran manajerial, fungsi perencanaan, dan dalam penyelesaian masalah tersebut. Peran manajerial. Peran manajerial adalah pemimpin yang membimbing, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya, dan juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada manajer di atasnya. Fungsi perencanaan. Kenapa kita membutuhkan fungsi perencanaan? Karena fungsi perencanaan dapat membantu melihat masa depan, koordinasi semakin baik, mengurangi ketidakpastian, mendekatkan organisasi pada tujuannya, dan juga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Fungsi pengorganisasian. Fungsi manajemen yang terpenting yang kedua ialah pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini dijalankan oleh semua manajer pada semua tingkatan. Pengorganisasian mengantar semua sumber dasar manusia dan non-manusia ke dalam suatu pola tertentu sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang bekerja akan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian mempersatu padukan orang-orang di dalam kerja yang satu dengan kerja yang lain untuk saling berhubungan. Seorang manajer yang ingin bertindak seharusnya telah menguasai yang pertama, tindakan apa yang akan dilakukan. Kedua, siapa saja yang dapat membantunya. Ketiga, kepada siapa harus membuat dan menyampaikan laporannya. Keempat, siapa saja bawahan yang harus lapor kepadanya. Kelima, mengetahui informasi tentang organisasi dari seluruh kelompok yang bekerja sama dalam organisasi tersebut. Keenam, mempunyai relasi yang dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan organisasi. Soal yang kedua, kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu dan bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari sekumpulan
orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan juga lingkungan umum. Di sini saya memakai organisasi remaja masjid. Lingkungan internal adalah lingkungan yang ada di dalam organisasi dan mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Di dalam remaja masjid itu sendiri, lingkungan internalnya adalah ketua, wakil, sekretaris, bendahara, arti, dan marbot masjid. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan atau seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal di remaja masjid ini adalah alat transportasi. Yang ketiga, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah yang turut berkontribusi terhadap organisasi di luar dari lingkungan eksternal. Lingkungan umum dari remaja masjid yaitu warga sekitar turut membantu untuk menjaga kebersihan dan keamanan masjid. Apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Ketidakpastian adalah kondisi di mana pimpinan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Cara meminimalkan ketidakpastian dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung, dan mempengaruhi lingkungan langsung. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersifat global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya organisasi? Manajer harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan profesional yang handal, serta mandiri agar mampu bekerja sama dan bersaing di dunia. Dampak terhadap budaya kerja organisasi adalah lebih produktif agar mampu bekerja sama dan bersaing di dunia. Soal ketiga, jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Perencanaan SDM. Yang pertama, dengan melakukan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, melakukan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, melakukan perekrutan pendidik dan tenaga pendidik. Upaya-upaya untuk meminimalkan ketidakpastian. Yang pertama, menempatkan guru di daerah terpencil dengan iming-iming kenaikan gaji 2 kali gaji perumahan dan kenaikan pangkat. Yang kedua, pemerintah mengadakan pelatihan kepada guru tentang metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, membandingkan rasio guru murid dan mengangkat berdasarkan kebutuhan. Soal yang keempat,
Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak atau alat permainan edukatif ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua, daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Berdasarkan soal nomor 4, strukturnya adalah struktur organisasi fungsional yang terdiri dari direktur, kepala bagian produksi, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, kepala bagian perencanaan, proyek A, proyek B, dan proyek C. Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Struktur yang digunakan tergantung dari masing-masing organisasi, dan dalam satu organisasi, struktur akan berbeda dari waktu ke waktu. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan keberadaan orang-orang untuk mengkoordinasi hubungannya dengan lingkungan. Misi dan tujuan dari suatu organisasi akan membantu rancang bangunannya. Struktur mengikuti strategi, dan strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan saluran komunikasi diatur antara manajer dan bawahan. Aliran kerja dipengaruhi oleh strategi, sehingga jika strategi berubah, maka struktur organisasi juga akan berubah. Strategi mempengaruhi informasi yang mengalir sepanjang jalur tersebut, serta mekanismenya, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Perubahan dalam strategi perusahaan mendahului dan mengarah pada perubahan rancang bangunan organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.